Halo guys, welcome back to Be Seeing the World. Subscribe yuk. Video kali ini aku mau ajak kalian jauh banget. Kita mau ke Dubai. Ke Dubai ini sebenarnya dalam rangka transit guys, karena aku mau ke London naik Emirates. Nah kebetulan Emirates itu transitnya kita pilih yang agak lama karena kita mau explore Dubai. Dan nanti mungkin aku akan bikin video terpisah ya. Ini bikin visa Dubai itu gampang banget karena via Emirates. Jadi ada menunya di menu emirates.com-nya. Jadi mantep banget, gampang banget. Harga visanya juga nggak gitu mahal, $10, jadi mungkin sekitar 100 ribuan, dan itu untuk 48 jam di Dubai ya guys. Oke, ini langsung aja bagian boardingnya. Ini persiapan kita masuk ke dalam pesawat. Inilah pesawat Emirates guys. Dan ini dalamnya tentu saja aku economy class. Ini 343 ya. Kebetulan di sisi yang 3. Aku suka entertainmentnya di Emirates. Film-filmnya juga bagus, up to date. Udah gitu makanannya halal food ya guys ya Emirates ini. Dan opsi-opsinya tuh masih Asian banget lah. Untuk makanannya di Emirates ini dapat 1 kali makan besar sama 1 kali snack. Nah untuk makan besarnya ini aku pilih nasi goreng, ada sayurannya juga, ada dessertnya, ada snack, ada roti juga, dan ada minumannya. Jadi cukup lengkap ya guys ya. Kalau snacknya itu biasanya dapat sandwich gitu. Oke, kita sampai di Dubai nih guys. FYI, jadi untuk yang bagasi-bagasi yang besar yang aku taruh di baggage drop itu nggak bisa diambil, jadi mereka langsung ditransfer ke pesawat selanjutnya untuk ke London. Jadi aku memang bawa ransel sama cabin untuk explore Dubai ya. Nah ini karena nyampe nya tengah malam, kita pesen taksi aja langsung ke hotel. Memang hotelnya nggak jauh, kita pilih Ibis Style Airport Hotel. Jadi tipe hotel airport yang memang nggak walking distance tapi deket. Nah ini udah sampai ke Ibis Style Airport Hotel, kita check in jam 00.30, setengah 1, udah ngantuk banget karena pegel di pesawat, kurang bisa tidur dan turbulence banget sih kemarin. Jadi ini kita mau istirahat pol. Hotelnya bagus sih guys ya, jadi ini hotelnya harganya 1 jutaan waktu kita pesen. Ini menurut aku masih worth it dan juga nggak budget banget karena space-nya tuh nanti gede kalau nanti kalian lihat sendiri. Dan ini lobbynya itu cukup futuristik ya, berwarna-warni gini, cantik lobbynya. Untuk pembayarannya sendiri udah aku menggunakan Traveloka. Ini udah nggak pakai deposit lagi, dan mereka punya schedule airport transfer ya guys ya setiap jam. Tapi sayangnya bukan buat jemput tapi buat ngedrop ke airport. Nah ini masuk ke liftnya, menarik banget, liftnya terang banget, dari yang ngantuk jadi super melek karena masuk ke lift yang terang gini. Kita dapat kamar di lantai 7, cukup tinggi. Nah ini kita mau ke lantai 7. Lorongnya juga terang, nggak serem sama sekali. Lorong modern lah ya, nggak yang hotel lama. Oke, ini dia area kamar ya guys. Pertama kali masuk langsung dapat area tempat atau storage, jadi rak-rak gitu buat gantung baju dan juga koper-koper. Nah ini dia kasurnya cukup besar. Terus ini setengah karpet gitu. Bagus sih ini buat hotel 1 jutaan di Dubai loh ya. Nah ini juga backgroundnya juga bagus. Ada lukisan-lukisan yang ala-ala Dubai itu, gambar Burj Khalifa gitu. Terang, banyak lampu-lampunya, ornamennya merah dan lucu gitu ya. Modern banget, gak serem sama sekali. Terus toiletnya langsung nyambung di sebelah kirinya. Ini langsung ada sink dan juga tempat mandi, dan toiletnya terpisah ya. Jadi untuk washroom sama toiletnya terpisah. Kacanya juga cukup oke, terang. Dan untuk toilet di Dubai masih ada bidet ya guys. Nah ini showernya 1 hand shower aja. Terus dia nyediain sabun dan juga shampoo dalam 1 jar itu. Untuk sikat gigi, amenities lainnya kalian harus call untuk minta karena nggak langsung tersedia. Aku kemarin minta dental kit sama shaving kits gitu. Nah ini toiletnya. Oke, ini overall untuk gambaran kamarnya nih guys. Cukup luas ya, ada mejanya juga, ada 2 tempat duduk lagi gitu. Worth it sih menurut aku. Minumnya juga kalian bisa minta lagi karena tipe minumannya bukan yang botol plastik, dan dia benar-benar sama sekali nggak ada yang berbahan plastik. Amenities-nya pun dari kayu, sikat giginya juga dari kayu wood gitu.
Dari jendela kamar kita bisa lihat gedung lain dan juga ada MRT-nya gitu. Ini ada railways-nya gitu. Makanan Thailand, jadi kita pesen lewat namanya Karim. Karim itu kayak ojol buat makanan lah ya, Neo Karim. Gampang banget, tinggal diinstal. Kita unboxing, kayaknya gede banget. Berantakan banget nih aku unboxing. Wah, oke. Ya ampun, nasi gorengnya sebanyak ini. Terus nasi ayamnya juga sebanyak ini. Ini ternyata bisa sharing berdua. Aku biasa. Terus dikasih side dish, ada kuah. Terus sausnya proper banget. Dan ada alat makan. Ini kalau yang nasi gorengnya harganya 29 dirham, yang ini harganya 49 dirham. Sekitar 300.000 lah ini semuanya. Oke, kita makan dulu karena nyari makan jam 7 pagi sulit dan mahal-mahal banget, jadi kita makan ini dulu. Dan ini nasi, oke? Let's go. Ini nasi gorengnya. Nasi beneran nih. Tapi bentuk nasinya tuh yang panjang-panjang itu lah ya. Ini chicken. Terus dikasih kuah, dapat beberapa saus. Nasi gorengnya kayak gini. Masih berasap. Lanjut guys, setelah makan kita turun ke lobby, kita mau pesan taksi lagi, mau keliling Dubai-nya. Nah ini perjalanan kita baru dimulai nih ya, keliling Dubai-nya. Jadi kan kita mau ngabisin waktu sekitar 6 jam untuk keliling Dubai. Kita udah pilih beberapa tempat, namanya Al Fahidi, terus juga Dubai Museum tapi dari luarnya aja, sama Dubai Mall. Nah 3 tempat ini kalau kita mau achieve itu kita harus naik taksi, karena kalau naik MRT dan lain sebagainya kurang memadai untuk perpindahannya. Jadi ya sudahlah, kita pesan taksi lewat Karim yang tadi aku sebut kayak ojolnya sana gitu. Nanti aku akan tulis semua harga-harganya, kalian bisa cek. Nah by the way, sambil nunggu, ini lobby si Ibis Style Airportnya. Di pagi hari ini kita bisa lihat ternyata memang menarik banget ya hotelnya, banyak pop-up warna. Terus tadi yang kalian sempat lihat kayak ada ornamen-ornamen lapangan mini bola gitu, lucu. Oke guys, hari ini kita udah ada di Al Fahidi Neighborhood. Tempatnya ikonik karena dia ini lebih ke historical place-nya di Dubai. Yuk jalan-jalan. Cuma kayaknya belum banyak yang buka deh. Al Fahidi ini memang udah incaran aku banget nih guys untuk kesini. Kenapa? Karena di sinilah kita bisa lihat historicalnya Dubai. Jadi kayak bangunan-bangunannya ini banyak situs-situs yang masih asli, bentukannya seperti ini. Jadi kita bisa lihat Dubai masa zaman-zaman dahulu, pertengahan century 19 lah. Di sini kalian bakal banyak ketemu traditional food yang dijual khusus, jadi khas banget, khas Dubai, dan juga pakaian tradisional, barang-barang yang tradisional dan khas banget dari Dubai itu sendiri. Jadi kalau mau cari oleh-oleh bisa juga di sini. Dan di sini juga kadang suka ada acara gitu guys, kayak ada festival di minggu-minggu tertentu. Nah, ini tempatnya. Kalian bisa lihat sendiri, estetik banget, banyak banget tempat buat foto, bener-bener menunjukkan sisi Dubai yang lain. Karena kan biasa kalian kalau lihat Dubai itu skyscraper, gedung-gedung tinggi yang bener gedung-gedung modern ya. Nah disinilah kalian bisa lihat historical place-nya Dubai itu sendiri, bagus banget guys.
Di sini juga ada beberapa makanan modern ya, tapi bentuknya kayak bentukan heritage gitu. Nih contoh ada Baskin Robbins, nanti juga kita bisa lihat ada coffee shop yang modern tapi dekorasi Dubai lama. Ini contohnya juga Starbucks. Nih aku suka banget Starbucksnya, unik banget guys. Kayak cuma ada satu-satunya di Dubai ini deh yang seperti ini Starbucksnya. Dan banyak banget orang yang foto-foto di depan Starbucks ini guys. Dan akhirnya karena aku FOMO, pastinya aku jadinya ngopi dulu di Starbucks ini. Ya kalau kopinya sih ya standar lah ya, standar Starbucks. Terus juga di sini suasananya enak karena di balik tempat yang Starbucks ini ada tempat duduk juga, dan itu menghadap ke creeknya gitu, Dubai Creek. Sedikit penjelasan ya guys, Dubai Creek itu anak sungai air asin yang alami ya guys ya. Salurannya masuk pasang surut, dan jalur airnya ini di jalur air Dubai, dan sungai ini membentang cukup panjang guys, sekitar 9 mil atau 14 km ke arah dalam, dan membentuk pelabuhan alami yang digunakan untuk perdagangan tradisional dan transportasi. Guys, di sini view-nya bagus banget. Kalian pasti nggak akan percaya, dan ini benar-benar otentik Dubai. Oke guys, segitu dulu Al-Fahidi-nya. Nih kayaknya juga aku terhanyut dengan suasana Al-Fahidi yang sangat mengagumkan. Jadi tadinya yang harusnya 1 jam aja jadi ngabisin waktu hampir 2 jam. Oke, kita sekarang mau pesen taksi, kita lanjut mau ke Dubai Museum. Iya, menuju Dubai Museum nih kita ngelewatin Dubai Frame guys. Aku sengaja memang nggak turun di sini karena kayaknya kalau foto dari dekat pun sulit, jadi kita dadah-dadah aja. Ini dia, kita sampai di Dubai Museum of the Future. Hai guys, kali ini aku ada di Dubai Museum of the Future. Tempatnya kayak gini, yang ikonik Dubai banget. Nah, ternyata besar banget guys tempatnya. Udah gitu, ini areanya di tengah kota. Sebenarnya kotanya mirip banget sama Jakarta, tapi penasaran banget gak sih masuk ke dalam Dubai Museum of the Future-nya? Yuk, ikutin aku. Oke guys, pas masuk pertama kali, kesan pertamaku adalah ini futuristik parah, keren banget. Kalian bisa lihat lift di sebelah kiri itu kayak bentuknya kapsul, futuristik banget kan ya. Terus ada tulisan-tulisan di atas ini, lampu-lampunya gerak-gerak gitu. Dan yang gak kalah penting detailsnya adalah wangi banget guys. Masuk sini tuh kayak wanginya tuh kayak wangi aromaterapi gitu, enak banget tuh. Kayaknya di hampir di semua tempat ikonik Dubai tuh wangi, karena kayak di sudut-sudut tuh mereka kayak masang wewangian gitu loh ya. Jadi kayak wangi lah di segala titik. Nah di sini lagi pada antri untuk masuk karena waktu kita terbatas, jadi kita cukup di lobinya aja, itu aja kita udah amaze. Nah jadi dari sini kita mau lanjut ke Dubai Mall, dan kita mau coba naik MRT-nya guys, karena dekat dengan Dubai Museum of the Future ini. Nah ini untuk naik MRT-nya, aku pikir kan bisa pakai taples kartu kayak Genius gitu, ternyata nggak bisa guys. Akhirnya kita harus ngambil tiket. Di sisi kiri itu ada mesinnya, pilih yang single trip aja, cuma 6 dirham. Dan bayarnya kalian bisa pakai kartu taples kalian.
Oke, setelah kita turun, ini kita mau masuk ke area Dubai Mallnya. Memang jalannya panjang banget nih guys, lumayan. Tapi di tunnel ini itu karena kaca kiri kanan ya, jadi kalian bisa lihat pemandangan Dubai dari sini. Nggak ngebosanin sama sekali jalannya, cuma emang agak capek aja. Tapi karena excited ngelihat kota Dubai, kita jalan terus. Dan finally 11.20 kita sampai ke Dubai Mall-nya guys. Kalian tahu gak kenapa aku pengen banget ke Dubai Mall? Karena di Dubai Mall inilah ada Burj Khalifa-nya. Yes, iconic gedung di Dubai. Burj Khalifa sekitar jam 12 siang. The mighty Burj Khalifa. Oke guys, spot fotonya emang banyak banget sih untuk Burj Khalifa ini. Dari sisi manapun kelihatan cakep karena dia juga tinggi banget ya. Dan depannya itu adalah area fontennya. Cuma ini fontennya nggak nyala guys karena hari kerja. Katanya sih kalau hari kerja tuh biasanya sore aja menjelang malam. Jadi cukup sedih sih ya nggak ngeliat fontennya. Cuma anyway memang sebagus itu Burj Khalifa-nya, semegah itu. Dan kebetulan cuaca juga lagi bagus, langitnya biru, cuma agak panas aja ya guys ya. Nah kalau kalian mau foto, aku saranin sih dari area yang jembatan coklat itu. Nah itu karena lebih estetik sih menurutku dan nggak kehalangan kabel. Kalau dari area sini tuh kehalangan kabel lampu gitu. Yuk kita sekarang balik ke mall ya. So panas banget. Kita apa bawah? Ini area tadi yang depan yang aku bilang jembatan coklatnya ya guys ya. Ini bentuknya ikonik juga, bentuknya Arab banget lah ya. Terus juga kalian kebayang gak sih kalau lagi ada event tahun baru gitu, misalnya semua orang ngumpul sini terus memandang Burj Khalifa dengan begitu megahnya fireworksnya. Wah kebayang ya, pasti keren banget. Aduh, kapan ya kita bisa ngerasain New Year's di Burj Khalifa. Anyway, karena sudah panas, tidak berlama-lama lagi kita jalan menuju ke area sisi sebelah kanannya. Nah ini kita telusurin aja karena di ujung situ ada ikonik ornamen juga, bentuknya kayak hati kayak gitu. Nah katanya sih kalau dari situ kita bisa lihat sisi Burj Khalifa-nya juga, tapi dari sisi sebelah kiri tuh ya. Di sini ada beberapa stall, mungkin kalau malam lebih banyak lagi ya stallnya karena ini juga siang dan nggak begitu ramai karena hari kerja juga guys. Jadi ya sepi gini sih menurutku. Oke, ini dia. Oh iya, ada tulisan I love Dubai di sisi sini. Jadi kayaknya bagus juga kalau foto dari sini ngadepnya ke belakang sana karena sisi belakang sana adalah Burj Khalifa-nya. Ini dia kalau aku liatin. Tuh guys, bagus kan, ada tulisan I love Dubai, belakangnya Burj Khalifa, dan sebelah sisi kiri tadi itu ada kayak ornamen hati gede banget nih dia.
Yes guys, beres dari foto-foto Burj Khalifa, kita mau makan. Nah, kita cari makanan food court. Aku udah ngincer banget, aku pengen banget makan Al Baik, karena Al Baik ini adalah salah satu fast food terkenal. Kalau teman-temanku lagi pada umroh atau lagi pada ibadah haji itu pasti bilang kalau mereka makan Al Baik, dan aku kan nggak kesana. Jadi aku mau coba Al Baik di sini. Kebetulan juga harganya affordable banget. Yang aku lihat, jadi kayak gini nih, ayam sebanyak itu cuma 19 dirham. Jadi dia paketan gitulah. Nih, kalian bisa lihat menu-menunya. Dan lumayan sepi. Nah, makanannya Al Baik nih. Kata teman-teman, ini ikonik banget kalau mereka lagi umroh atau ibadah haji. Tapi kan aku nggak bisa ya. Nah, beruntung banget di Dubai ada Al Baik. Ini aku mau cobain. By the way, kita masih ada nasi yang tadi pagi beli di Jan's Noodle. Jadi mau dikomboin. Coba. Ya, selesai makan, kita masih ada 2 tempat lagi untuk dieksplor. Yang pertama ini Dubai Sea Aquarium. Kalian bisa lihat di tengah-tengah mall ada akuarium gede, isinya hiu lagi guys. Jadi bukan ikan yang kaleng-kaleng di tengah mall tanpa harus beli tiket. Ini di depan pun kalian udah bisa lihat akuarium segede ini. Tuh lihat di dalam mallnya. Jadi kan biasanya memang ada sih yang akuarium di dalam mall, tapi kita harus masuk ya. Ini tuh nggak dipampang nyata di tengah-tengah mallnya, dan ikannya bukan ikan kaleng-kaleng. Udah ada ikan hiunya segala yang ada di tengah ini. Wah, menarik banget. Dan ini kebetulan udah jam 1, jadi aku agak buru-buru karena kita targetnya jam 2 tuh udah ada di airport lagi gitu. Puas ngeliatin akuariumnya sejenak, ini kita mau cari lagi ke area ikonik lagi yang ada di Dubai Mall, yaitu waterfallnya guys. Jadi kita jalan ke area lain untuk ke waterfallnya. Sambil nyari waterfall, kita nemu ini di tengah-tengah ada fosil dong guys. Jadi emang ini mall gede banget sih ya, sampai bingung kali ya ornamennya, apalagi sampai ada fosil di tengah-tengahnya. Menarik banget ya sih. Oke guys, ini dia waterfallnya, bagus banget, tinggi, besar, terus suara agak mericik airnya tuh kenceng banget, bener-bener ngerasain kayak kita tuh lagi ada di depan curug ya. Dan gak kecil loh ini, ada sisi sini dan di ujung sana masih ada sisi lagi. Wah, bagus banget guys. Oke guys, gitu dulu perjalanan kita di Dubai. Kita harus balik lagi ke airport karena harus flight lanjut ke London. Nah, ini dia airport Dubai. Kita kesini juga naik taksi, cukup mahal sih 70 dirham, tapi oke lah, mengejar waktu. Dan ini departure gate-nya di Dubai. Dan ini kita mau masuk pesawatnya menuju London. Nah, nanti tungguin lagi vlog aku di London ya guys ya. Semoga bisa ngasih kalian informasi-informasi yang seru untuk liburan kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. By the way, ini isi pesawat Emirates London, posisi duduk 343. Oke, dadah.